selamat pagi, siang, sore dalam Indonesia. Saya Sulfikar Salu akan membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi konversi laporan penelitian menjadi artikel ilmiah yang layak publish baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke kolom komentar maupun WA, SMS dan sebagainya, banyak yang meminta agar saya membuat video mengenai konversi laporan penelitian menjadi artikel ilmiah sebagai syarat atau laporan BKD pada perguruan tinggi. Artikel ilmiah itu merupakan karya yang dapat kita hasilkan dari berbagai sumber, diantaranya laporan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengambil sebuah contoh laporan yang sudah selesai dilakukan penelitian. Ini adalah contoh laporan, misalnya bidangnya manajemen pendidikan, laporan hasil penelitian skema penelitian dasar fakultas, contoh ya, ini contoh. Jadi ini adalah laporan hasil penelitian. Seperti contohnya ini di sini logo kampus, contohnya di sini judul penelitiannya itu kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik di SMA Negeri Jakarta dalam keterampilan ABLO 1. Ini adalah struktur ya. Struktur laporannya, tim penelitinya ABCD. Kemudian di sini jadi ini murni laporan hasil penelitian ya. Ini contohnya. Nah, setelah kita memiliki laporan penelitian ini, langkah apa yang perlu kita lakukan ya? Nah, setelah semuanya lengkap ini, anggaplah semuanya sudah punya laporan ya, laporan penelitian. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengetahui struktur artikel. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah artikel imret ya. Nah, artikel imret ini seperti ini susunannya. Dari ada judulnya, ada nama penulisnya, ada program studi, afiliasi nama kampus, email yang digunakan, abstraknya. Kemudian abstrak itu pada dasarnya hanya mempunyai 5 kalimat. Ya, abstrak 5 kalimat. Itu jumlahnya antara 80 sampai 250 kata. Nah, kalimat pertamanya itu ini ya, kalimat pertama itu biasa pengantar, judul, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang dicapai, serta kesimpulan atau implikasi apa yang ada dari penelitian tersebut. Kemudian keywordnya itu saya biasa menggunakan kata-kata yang ada dalam judul minimal 2 kata 1 koma. Sebentar ya, kita ambil contoh. Dan sampai misalnya ada judul penelitian kita keterampilan abad 21 dalam metode pembelajaran. Ambil abad 21-nya, itu kan umum sekali dan nanti kalau di pencariannya itu akan kurang efektif. Sebentar saya berikan contoh keyword yang efektif ya. Nah, kemudian ini susunan introduction. Introduction itu ini susunannya. Paragraf pertama itu mengungkap latar belakang masalah ya. Paragraf pertama itu harus ada isinya. Paragraf pertama ini contoh versi saya.
Paragraf pertama itu mengungkap latar belakang masalah, apa masalahnya, mengapa itu menjadi masalah, problem apa yang akan dipecahkan, mengapa penting untuk dibahas, serta bagaimana mengatasi masalah. Ya, itu introduction. Kemudian paragraf keduanya itu uraikan apa yang sudah dikaji oleh peneliti lain atau apa yang sudah diketahui orang lain ya. Ini sekiranya kita memberikan argumentasi bahwa sudah ada orang yang pernah menulis sama temanya dengan ini. Kemudian di paragraf kedua itu biasanya ada alasan penelitian dilakukan ya. Kemudian pada paragraf ketiga ini tadi peserta wajib menuliskan novelty apa yang ada di artikelnya. Ya, misalnya itu perbedaan artikel kita dengan artikel yang sudah diteliti orang. Apakah berbeda di modelnya, metodenya, cara pengambilan datanya, atau mungkin hal-hal lain, cara mengolah datanya. Bisa saja sama metode tapi beda olah data, tidak masalah ya. Kemudian apa kesenjangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian peserta menuliskan tujuan penelitian secara detail. Jadi jangan sekali-kali menulis tujuan penelitian yang ada pada abstrak. Di sini tujuan penelitian terdeskripsi, artinya lebih jelas pembahasannya, tulisannya dibandingkan dengan yang di abstrak. Pada abstrak ini itu hanya gambaran umumnya tujuan penelitian kita aja, contoh. Nah, itu beda antara tujuan penelitian yang ada di sini dengan tujuan penelitian yang ada di sini ya, itu beda. Ya, beda ya. Jadi tolong jangan disamakan, karena kalau sama jangan sekali-kali ada kata-kata yang sama persis di abstrak dengan pada bagian introduction ini ya. Setelah itu paragraf ketiga juga ini peneliti harus menuliskan bagaimana penelitiannya tersebut berkontribusi dalam mengisi kesenjangan yang ada ya. Ini harus dituangkan secara deskriptif atau secara luas. Kemudian metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan di sini itu adalah penjelasan lebih detail apa yang ada pada metode di sini di abstrak. Jadi harus sama penjelasannya yang ada di metode di abstrak ini, dijelaskan lebih detail tentang cara kerjanya secara umum. Di introduction ini kita memberikan gambaran umum tentang bagaimana metode tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian inovasi apa yang ada pada artikel ini, karena seorang pembaca artikel itu bukan orang biasa ya. Orang yang baca artikel itu akan, itu ciri-cirinya saya tambahkan di sini mungkin hal baru. Ciri-ciri orang baca artikel, orang yang ingin mendapatkan hal baru. Kalau sama saja, untuk apa dibaca ya? Kebetulan saja reviewer di beberapa tempat, kalau kami itu melihat artikel yang masuk, kami hanya melihat judulnya. Ini yang kami perhatikan. Judulnya apakah sesuai dengan keadaan sekarang, terus baca abstraknya, baca singkat abstraknya. Setelah dibaca singkat abstraknya, baru jika ada hal yang ingin kami tahu, makanya kita terima. Kalau sama saja dengan artikel lain, untuk apa ya? Itu kasarnya. Jadi tolong di sini nanti tunjukkan inovasi apa yang diusulkan dalam penelitian ini. Kemudian citasinya jangan lupa penulis tetap menghormati pendapat orang lain dengan cara mencitasi. Di sini gunakan pendapat-pendapat yang mendukung ide.
Ya, pada bagian akhir introduction itu harus terdapat kalimat yang jelas, argumentasi yang menunjukkan arah dan tujuan yang akan dicapai. Ini satu kalimat aja, ya. Satu kalimat tersebut nantinya akan menjadi pengantar tulisan untuk memasuki bagian berikutnya, ya. Pada bagian pertama ini saya hanya menjelaskan bagaimana caranya membuat abstrak menuju introduction, ya, karena ini edisinya terus terang panjang. Ini materi 3 hari yang biasa saya bawakan kalau ada lembaga atau kampus yang akan dibimbing secara langsung konversi laporan penelitiannya menjadi artikel ini yang layak publish. Ini materi 3 hari, ya. Jadi pada bahasan pertama ini saya hanya akan membahas bagaimana membuat judul dan abstrak. Ini video bersambung, ini video pertama, ya. Nah, setelah kita paham dasarnya struktur IMRAD untuk introduction-nya, sekarang kita bisa melihat secara langsung kira-kira pada artikel tersebut kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat artikel, ya. Ini adalah slide yang saya berikan buat mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah metode penelitian. Jadi kebetulan saya mengajar di kampus. Itu syaratnya lulus mata kuliah metode penelitian adalah mahasiswa wajib membuat artikel standar yang layak publish, ya. Syaratnya, kalau tidak bisa buat artikel tidak lulus mata kuliahku, ya. Jadi di situ nanti akan tercantum. Jadi seluruh mahasiswa, misalnya sekarang saya mengajar 40 orang, maka akan tertulis saya sebagai penulis kedua di artikel tersebut. Atau jika saya bisa berhasil memodifikasi artikelnya tersebut, maka saya menjadi penulis pertama, ya, tergantung kesepakatan kita dan mahasiswa. Jadi itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kita, ya. Jadi di sini ini sekarang slide-nya, caranya kita memilih judul artikel. Ini saya pertamanya, itu kira-kira faktor apa saja yang kita perlukan dalam menentukan judul artikel yang layak, ya. Jadi saya sebagai seorang editor maupun reviewer itu, kami itu hanya melihat judulnya, apakah judul ini layak diterima atau tidak. Nah, jangan sekali-kali menggunakan judul yang umum. Namun panjanglah, ya. Inilah ciri-cirinya. Ciri-cirinya judul yang menarik itu pertama membuat pembaca penasaran, ya. Tidak terlalu panjang, itu rata-rata antara 8 kata sampai 15 kata. Kemudian yang berikutnya, penulis wajib memilih kata yang tepat. Jadi jangan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan judul. Kemudian yang berikutnya, dalam judul tersebut nanti kami editor maupun pembaca bisa menentukan kira-kira tema apa yang ada di artikel tersebut. Hanya memilih judul, ya. Kemudian tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Ini adalah hal dasar yang mesti sebaiknya diketahui oleh calon penulis, ya. Baik mahasiswa, dosen maupun siapa saja yang akan menulis artikel ilmiah. Ini hal utama yang perlu dipelajari, ya, yang perlu diingat. Yang kedua, membuat judul yang baik, ya. Ini yang saya simpulkan dari beberapa referensi. Pertama itu judulnya nanti logis dengan tema, ya. Logis dengan tema artinya jika membahas masalah IT, yang dibahas IT tersebut dengan terapannya. Ya, contohnya
misalnya, atau hal lain yang tidak logis, membahas materi misalnya fisika, tapi di dalamnya terdapat bahasan manajemen, itu kan kontradiksi, tertolak ya, jadi tidak logis. Judulnya mengenai temanya biologi, abstraknya ada bahas manajemen, nah itu tidak logis. Nantilah saya berikan contoh yang baik ya. Kemudian itu judul harus singkat, padat, dan memiliki makna ya, singkat aja, terus panjang-panjang. Kemudian yang berikutnya adalah menarik dan menggugah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Jadi orang karena penasaran akan tertarik membaca tulisan kita. Kemudian gunakan istilah yang mulia dan relevan. Nah, inilah langkah-langkah membuat judul versi yang saya rangkum dari beberapa referensi ya. Pertama itu kita buat draft dulu, kemudian kita membaca informasi yang akurat. Jadi 11 langkah yang biasa saya gunakan untuk membuat judul. Pertama, membuat dengan draft, memberikan informasi yang akurat, manfaat bagi pembaca ada, tulis kata-katanya dipoles dengan kata sifat dan contohnya ya, membuat judul yang singkat dan padat, membuat judul untuk pembaca bukan mesin ya. Jadi judul yang pembaca bukan mesin yang mencari, meminta masukan dari orang lain, membangkitkan semangat pembaca hanya melihat judul, membuat pembaca merasa terlibat, kemudian meletakkan topik dalam judul di posisi strategis, serta memberikan kemudahan bagi pembaca ya. Jadi inilah 11 langkah yang biasa saya gunakan. Sekarang kita praktekkan. Nah, ini kriteria yang judul menarik. Itu judul harus menarik perhatian, mencerminkan tema tulisan, relevan dengan isi, tidak terlalu pendek dan terlalu panjang. Nah, itu judulnya. Jadi antara 8 sampai 15 kata. Kemudian di sini cara penting menentukan judul artikel yang menarik itu harus sesuai dengan tema, skop artikel dan judul yang kita tuju. Artinya kalau misalnya di sebuah jurnal tersebut dia membahas masalah fisika, ya yang dimaksud masalah fisika terapan dan sebagainya. Dan sekali-kali maksudnya misalnya masalah religi, masalah agama, itu kan beda-beda skop. Jadi di sini makanya itu pertama saya tulis mencakup pikiran pokok dalam tulisan itu. Judul tersebut harus sampai skop artikel yang dituju, judul yang dituju ya. Yang paling tepat, penasaran dan terpanjang. Nah ini ya. Berikut ini contohnya kombinasi judul dengan bidang lain. Nah, misalnya peserta ada satu kata ya, yaitu artificial intelligence. Ini sistem cerdas ya. Ini kan masalah IT. Sekarang kita lihat judul-judul yang ada kaitannya dengan IT, bisa dengan bidang lain. Sudah, contoh judulnya ini sekarang adalah menarik. Yang contoh judul yang menarik bidang IT, misalnya sekarang perguruan tinggi berbasis artificial intelligence. Nah, di sini kan timbul pertanyaan, bagaimana sih perguruan tinggi berbasis artificial intelligence? Tentunya akan muncul tanda tanya di kepala. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua di sini misalnya implementasi artificial intelligence dalam mata kuliah jarak komputer. Ini kan contoh judul sederhana yang penasaran ya. Kemudian artificial intelligence dalam mendeteksi COVID-19 di kantor. Nah, ini kan orang bertanya, penasaran. Ini kan singkat, tepat dan jelas, singkat, tepat dan padat. Nah, contoh lain dalam bidang pertanian. Nah, ini ya contohnya, mengelola sawah dengan traktor berbasis AI. Nah, ini kan orang bertanya, kok bisa?
dan itu ada ya. Nah, kemudian di sini artificial intelligence dalam perawatan lahan perkebunan. Nah, gimana caranya? Orang akan bertanya. Orang akan bertanya, lihat judulnya tertarik, lihat abstraknya. Nah, sebentar kita bahas abstraknya. Ini baru judul. Nah, kemudian lagi itu contoh lain, meningkatkan hasil ternak lele dengan artificial intelligence. Kok bisa? Nah, bisa. Karena ada teknologi yang memanfaatkan AI untuk hal tersebut ya. Contohnya, kemudian lagi dalam bidang kesehatan. Nah, ini kan lebih bidang kesehatan. Mengatur pola makan sehat dengan artificial intelligence. Nah, itu yang juga orang bertanya, kok bisa? Ya bisa. Karena ada artikelnya. Kemudian artificial intelligence dalam meningkatkan imunitas anak. Ini contoh tema ya, contoh tema judul ya. Ini contoh-contoh ini nantinya bisa dijadikan dasar. Dasarnya kan di sini tadi artificial intelligence ya. Jadi ini AI bisa dikoneksikan dengan semua bidang IT sendiri, bidang pertanian, kesehatan, ekonomi. Nah, ekonomi nanti ini bisa juga kita pakai AI. Contohnya seperti ini ya. Perdagangan Bitcoin dengan AI. Nah, itu contohnya, contoh judul. Kan AI juga ada AI-nya. Nah, inilah kira-kira langkah-langkah yang dapat menentukan judul. Sekarang kita pindah pada pembahasan intinya, bagaimana caranya kita mengkonversi artikel ilmiah kita ini, artikel ilmiah laporan hasil penelitian kita ini menjadi artikel ilmiah ya. Ini contohnya ya, contoh-contohnya. Nah, ini laporannya, jumlah halamannya itu sekitar 136 ya, 43 dan pokoknya lebih dari 100. Itu akan kita konversi menjadi 6 lembar atau 8 halaman ya. Tidak termasuk daftar referensinya. Baiklah, kita mulai. Nah, setelah kita baca, biasanya ini laporan ini saya baca minimal 4 kali hatam lah, 4 kali atau 3-4 kali hatam untuk memahami secara utuh laporan hasil penelitian tersebut. Nah, karena di sini laporannya beda, laporan hasil penelitian dengan artikel ilmiah. Laporannya itu, kalau laporan hasil penelitian itu dia membahas secara detail dan lengkap ya. Nah, kalau artikel ilmiah itu dia lebih singkat, padat dan jelas. Tapi sama-sama gunakan data. Dan nanti di sini saya akan menggunakan data hasil penelitian untuk dimasukkan ke dalam artikel ilmiah ya. Nah, setelah selesai laporan hasil penelitian sebanyak 3-4 kali hatam, sekarang kita pindah pada struktur artikel yang kita inginkan ya. Nah, di sini lah. Tadi dasarnya itu sebagaimana yang saya katakan, di sini ada judulnya, judul artikelnya. Coba judul artikel bisa sama, bisa beda ya dengan judul artikel, tapi disarankan berbeda antara judul laporan dengan judul artikel karena cakupannya di artikel itu singkat, padat dan jelas ya. Saya rata-rata membedakan antara judul laporan penelitian dengan judul artikel ya. Nah, ini ya. Nah, di sini misalnya di sini judulnya itu ini ya yang saya gunakan, kompetensi. Dari judul tadi di sini, judul yang ada di laporan ini tadi ya, ini judulnya di sini. Saya copy, saya pindahkan ke artikel kita. Ini ya judulnya,
paste. Nah, ya. Ini yang saya gunakan. Ya, kalau saya rata-rata buat artikel itu tidak pernah menggunakan nama lokasi di judul karena mempersempit ruang lingkup kita, ya. Kalau lokasi penelitian boleh-boleh saja, tapi jangan ditampilkan di judul. Nah, kalau gini kan lebih luas bahasanya. Kompetensi pedagogi guru bersertifikat pendidik dalam keterampilan 21. Orang kan akan bertanya, kira-kira apa kaitannya guru bersertifikat dengan keterampilan 21? Ini akan menimbulkan rasa tanya, kompetensi apa sih yang diperlukan, gimana sih kompetensi pedagogi kaitannya dengan bersertifikat pendidik dan keterampilan 21? Itu kan akan muncul rasa pertanyaan. Di sini nama penulis, contohnya di sini misalnya penulisnya Nuraini, Nuraini, contohnya ini contoh doang. Nah, misalnya Nuraini ini namanya nama. Jangan sekali-kali menuliskan gelar di judul artikel, ya, di artikel kita. Gelar itu tidak berlaku, ya. Nanti di bahasan akhirnya itu biasa ada profil penulis. Artikel internasional tidak pernah menuliskan gelar. Nah, ya, kita nama-nama doang, ya. Program studi. Misalnya di sini biasanya penulis itu lebih daripada satu, ya. Karena kami itu editor dari film mengatakan tidak akan mungkin artikel ini lahir dari satu orang murni dia, ya. Nah, pastikan kemungkinan kan ada dari yang bantu. Misalnya siapa yang bantu Nuraini, ya? Misalnya Ilham kah, Alesa kah, kan bebas. Misalnya sekarang kita tambah di sini Alesa, ya, penulis keduanya, contohnya. Nah, minimal 2 lah penulisnya. Kemudian di sini kita beri tanda in, nanti Nuraini dia dari mana, penulis pertama, ya. Ini penulis kedua. Promosinya apa ini Nuraini? Misalnya dari ilmu komputer, ya, contohnya ilmu komputer. Kemudian ini dari Alesa ini dia jurusannya itu apa? Manajemen pendidikan toh. Nah, setelah itu di bawahnya itu nanti lagi di sini kita beri simbol 1, ya, simbolnya 1. Ini 2, ya. Menandakan ini Nuraini dari komputer. Nah, sekarang kampusnya, misalnya sekarang kampusnya Nuraini dari Universitas XYZ, ya, XYZ. Kemudian ini Alesa dari Politeknik XYZ juga, ya, XYZ. Nah, sekarang kita gunakan email korespondennya ini. Misalnya ini sekarang Nuraini misalnya menggunakan nama Nuraini @gmail, ya, Gmail. Dan nanti di sini yang menjadi koresponden itu adalah nuraini@gmail.com, ya. Oke. Jadi inilah caranya kita membuat judul dengan struktur tulisannya. Ini judulnya konversi dari judul laporan penelitian yang berbeda, ya. Sudah berbeda antara judul yang ada di artikel penelitian kita dengan judul yang ada pada laporan. Beda, ya. Nah, itu beda makna. Sekarang itu susunannya, penulis ini 2 orang. Satu Nuraini, satu Alesa. Nuraini dari komputer, Alesa dari pendidikan, ya, kampusnya, emailnya, dasarnya. Ini dasar yang kami lihat kalau melihat judulnya oke, masalah sikap kerja. Nah, abstrak ini 5 kalimat kan. Tadi kalimat pertamanya itu pengantar judul, ya, pengantar judul. Ini semuanya, ini semua yang ada di sini itu ini, ya, susunan abstrak, ya. Ini sudah saya kemarin ambil, ya.
Ya, ini ya. Ini pengantar ini saya dapatkan dari ini. Saya ambil pengantar sampai di ya. Ini kalimat pertama ya. Itu di sini saya kasih keterangannya. Ini pengantar. Pengantar judul ya. Itu pengantar judul itu masing-masing kita beri penjelasan singkat ya. Apa itu kompetensi pedagogik ya. Di sini saya kasih simbol warna. Ya, contohnya ini saya kasihnya kembali merah ya. Ada itu pedagogik, kemudian apa itu sertifikat pendidik ya. Ini semua harus terangkai dalam sebuah kata-kata. Sertifikat pendidik serta keterampilan abad 21 ya. Ini harus terangkai. Dan di sini pengantarnya itu ini ya pengantarnya. Sekarang kita masuk pada kalimat kedua. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu ini tujuannya sampai di sini ya. Ini semua ada di sumber asli ya. Tujuan ini tujuannya tadi ini saya ambil dari laporan penelitian ya, di sini. Ini laporannya, terus saya tulis di sini tujuan. Cari ya, penelitian. Nah, ini kan. Nah, ini ya, internet. Ini yang pertama tadi ini yang saya ambil tadi. Ini pengantarnya, bukan ini tujuan penelitian. Ini bukan itu. Bukan ya, ini bukan tujuan penelitian. Inilah nanti yang akan kita gambarkan lebih rinci. Ini bukan tujuan penelitian. Ini adalah tujuan dari ini contohnya. Tujuan dari ini alasan meneliti. Nah, ini ya. Yang penelitiannya itu ya. Ini kata-kata ini kita konversi menjadi, ini kan kata-kata yang ada pada laporan penelitian, kita konversi ke artikel ilmiah, maka melahirkan artikel ilmiah. Jadi ini tujuan yang ada di sini hasil yang saya peroleh dari laporan penelitian juga. Nah, sama ya. Nah, kemudian lihat lagi ini tujuan metode penelitian. Nah, metode yang kita gunakan itu metodenya itu sampai di ini ya. Ini saya kasih ini metode ya. Ini metodenya. Itu ada juga di laporannya. Kita masuk ke laporan, kemudian tulis ini metode. Jadi ini kan konversi dari laporan, maka semuanya datanya di laporan ya. Metode bukan dengan metode. Biasanya itu ada di bab 4 metode penelitian. Jadi supaya gampang. Ini kita lihat pencarian metodenya. Ya, nah kan metode di bab 3. Nah ini kan, nah metodenya ini adalah
tujuan metode ya. Ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif ya. Ini yang saya terjemahkan ke dalam bahasa artikel ya. Nah, ini kan silahkan dicapai hasilnya. Nanti lagi itu kita cari di artikel kita ya. Ini hasilnya, kasih tanda misalnya dia warna ini ya. Ini kasih hasil penelitian ya. Nah, kemudian ini kita masuk lagi ke artikel laporannya, kemudian tuliskan di sini hasil penelitian. Nah, di sini nanti peserta penulis bisa menuliskan hasil apa yang diperoleh ya. Karena ini banyak sekali hasil penelitiannya, maka di sini saya menyimpulkan inilah hasil yang sesuai ya. Ini hasilnya. Kemudian implikasinya ini ada juga di ini implikasi yang terakhir. Implikasi ini implikasi ya. Jadi kita sudah bisa membuat abstrak ya. Kalimat pertamanya itu pengantar judul, kalimat tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Jadi hanya inilah kira-kira abstrak yang dapat menggambarkan isi artikel. Jadi kami itu editor maupun reviewer itu hanya melihat abstrak ini, maka akan lanjutkan. Kenapa secara singkat editor maupun reviewer bisa memutuskan apakah artikel diterima atau ditolak? Ya ini setelah baca abstraknya ya. Nah, jadi saya pikir itulah yang dapat saya sampaikan untuk sementara terkait dengan cara membuat judul dan abstrak. Ini video pertama. Akan ada kelanjutannya berikutnya membuat introduction dan seterusnya ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Indonesia.